Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya John Ravander. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang topik yang menarik, yaitu mengenai LDR dan turbidity. Manusia merupakan makhluk yang sangat senang untuk membuat sebuah inovasi baru. Belakangan ini, orang berbondong-bondong untuk menciptakan alat baru untuk mempermudah hidupnya, bahkan dengan tujuan untuk dikomersilkan. Di era gempuran Internet of Things, pembuatan alat baru bukanlah hal yang sulit. Sudah banyak sekali media pembelajaran untuk menciptakan sebuah inovasi. Salah satu inovasi yang banyak dibuat adalah cara mudah untuk memonitoring kekeruhan air. Air merupakan bagian terbanyak dari bumi. Hampir seluruh kegiatan manusia membutuhkan air. Tetapi tidak semua air layak untuk digunakan, salah satunya adalah air untuk mandi. Jadi, tujuan dan maksud pada praktikum kali ini, dari permasalahan yang telah dijelaskan, kelompok 4 telah membuat sebuah inovasi membuat alat untuk memonitoring kekeruhan pada bak mandi atau penampungan air menggunakan sensor turbidity dan LDR. Dengan microcontroller ESP32 yang dihubungkan ke dalam software Arduino. Yang poin pertama ada LDR. LDR atau Light Dependent Resistor atau resistor yang bergantung pada cahaya adalah komponen elektronik pasif yang dapat memvariasikan resistensinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. LDR terdiri dari bahan semikonduktor yang sangat sensitif terhadap cahaya, sehingga ketika cahaya menyentuh komponen tersebut, maka akan mengubah resistensinya. LDR biasanya digunakan sebagai sensor cahaya pada rangkaian elektronik. Tipe resistor ini umumnya digunakan pada alat pengukur cahaya seperti luxmeter dan pada sistem alarm yang diaktifkan oleh perubahan intensitas cahaya. LDR juga dapat digunakan pada rangkaian elektronik, pada otomatisasi sistem, pembuka dan penutup pintu, yang membuka secara otomatis pada waktu siang dan menutup pada waktu malam. LDR sangat sensitif terhadap cahaya dan dapat memberikan resistensi rendah ketika terkena cahaya lebih dari ambang batas tertentu yang disebut intik ambang. LDR memiliki 3 kaki, salah satunya adalah katoda, yang terhubung ke salah satu kutub baterai atau sumber listrik, sedangkan kaki lainnya adalah sensor yang terhubung ke sistem elektronik. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima, semakin rendah pula resistensi LDR. Dan semakin rendah resistensi, maka semakin besar arus yang mengalir pada sirkuit elektronik. Dalam aplikasi praktis, nilai resistensi LDR dapat mencapai beberapa ohm hingga ratusan kiloohm tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. LDR sangat umum digunakan pada sistem alarm, lampu otomatis, dan sensor posisi dan gerakan. Penggunaan LDR pada industri juga sangat populer sebagai pengukur intensitas cahaya pada lampu penerangan jalan atau lampu penanda pada pesawat terbang. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa kelebihan dan kekurangan penggunaan LDR sebagai sensor cahaya. Poin pertama yang akan kita bahas adalah kelebihan. Yang pertama, sensitif terhadap cahaya. LDR memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan intensitas cahaya, sehingga mampu mendeteksi perubahan cahaya yang sangat kecil. Yang kedua, harganya terjangkau. LDR termasuk komponen elektronik yang memiliki harga yang relatif murah, sehingga dapat diaplikasikan pada banyak alat dan sistem elektronik. Pada poin yang ketiga, alat ini mudah digunakan. LDR mudah untuk dihubungkan pada sirkuit elektronik, sehingga mudah untuk diaplikasikan pada berbagai tipe rangkaian elektronik. Pada poin keempat, rentang pengukuran yang luas. LDR ini dapat digunakan untuk mengukur intensitas cahaya dalam rentang yang luas. Selanjutnya, untuk poin yang kekurangan, yang pertama ada lambat dalam merespon. Respon LDR pada perubahan intensitas cahaya membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga kurang cocok untuk digunakan pada aplikasi yang membutuhkan deteksi cahaya yang sangat cepat. Pada poin kedua, mudah terpengaruh oleh suhu. LDR ini sangat rentan terhadap perubahan suhu, sehingga dapat menghasilkan nilai resistensi yang tidak stabil jika dipaparkan pada suhu yang berbeda-beda. Poin nomor yang ketiga, batas ambang yang tidak tetap. Titik ambang pada LDR dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi cahaya, sehingga membutuhkan kalibrasi secara berkala agar tetap akurat. Poin yang terakhir, sebagai sensor, LDR memerlukan sumber listrik eksternal untuk bekerja, sehingga membutuhkan pengalihan daya yang cukup besar, khususnya pada aplikasi yang membutuhkan pengukuran dalam waktu yang lama.
Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan penggunaan LDR sebagai sensor cahaya. Namun, pada kali ini kita tetap dapat memanfaatkan kelebihannya dengan tepat, sehingga aplikasi LDR ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat, dan efektif pada sistem elektronik yang menggunakan sensor cahaya. Sensor turbidity adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekeruhan atau tingkat kekeruhan suatu cairan atau air. Kekeruhan dapat diartikan sebagai jumlah partikel padat yang terlarut dalam cairan. Sensor turbidity bekerja dengan mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan dan dipantulkan oleh partikel padatan dalam cairan. Sensor turbidity terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit pemantau dan unit pengukur. Unit pemantau berisi sumber cahaya yang dipancarkan melalui cairan dan sensor cahaya yang menerima pantulan cahaya dari partikel padat dalam cairan. Sedangkan unit pengukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang diterima oleh sensor cahaya. Sensor turbidity dalam berbagai konfigurasi dan ukuran, dari sensor portable hingga yang permanen, dan dirancang khusus untuk memantau kekeruhan dalam air larut dan air tawar. Beberapa sensor memiliki opsi tambahan seperti suhu, pH, oksigen terlarut, dan salinitas. Dalam penggunaan sehari-hari, sensor turbidity sering digunakan untuk memantau kualitas air, misalnya pada air minum, perairan sungai, dan laut. Keberadaan partikel padat yang berlebihan dalam air dapat menyebabkan air yang menjadi keruh dan dapat membawa dampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sensor turbidity menjadi alat yang penting dalam pengendalian kualitas air. Pada umumnya, semakin tinggi kekeruhan suatu cairan, semakin kecil intensitas cahaya yang diterima oleh sensor cahaya. Oleh karena itu, sensor turbidity dapat memberikan indikasi tentang jumlah partikel padat dalam cairan. Nah, kelebihan sensor turbidity yang pertama ada akurasi. Sensor turbidity mampu mendeteksi konsentrasi partikel padat atau bahan organik dalam air dengan akurasi yang tinggi. Di poin yang nomor kedua ada mudah digunakan. Sensor turbidity mudah digunakan dan dipasang pada sistem yang ada. Poin nomor ketiga ada harga yang terjangkau. Sensor turbidity tersedia dalam harga yang terjangkau untuk berbagai jenis aplikasi. Namun, kekurangan sensor turbidity ini, poin yang pertama ada tidak dapat digunakan untuk memonitor jenis polutan lain. Sensor turbidity hanya mendeteksi konsentrasi partikel padat atau bahan organik dalam air, sehingga tidak cocok untuk memantau jenis polutan lain. Sensor turbidity juga dapat diatur untuk memberikan alarm jika level kekeruhan melebihi ambang batas tertentu, atau ketika ada lonjakan kekeruhan yang tidak terduga. Sensor turbidity rentan terhadap gangguan dari lampu, bahan kimia, dan kondisi lingkungan yang lain. Lalu yang kedua ada penyesuaian. Sensor turbidity membutuhkan penyesuaian untuk mempertahankan tingkat keakuratan yang dipilih. Kondisi air yang berbeda dapat mempengaruhi pembacaan. Nah, pada praktikum kali ini, kami kelompok 4 merangkai sensor LDR dan turbidity dengan memanfaatkan daur ulang dari alat yang masih dapat kami gunakan, di mana kami ingin mengaplikasikan proyek ini dengan nilai yang ekonomis sehingga masyarakat atau mahasiswa sadar bahwa kita dapat membuat inovasi-inovasi baru tidak hanya dengan barang-barang yang baru saja, melainkan lewat mendaur ulang peralatan yang ada, kita dapat memanfaatkan dan menciptakan inovasi-inovasi yang baru sehingga akan berdampak besar pada diri sendiri, begitupun pada masyarakat atau lingkungan kita sekitar. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam proyek kali ini yaitu ada LDR sensor, turbidity sensor, microcontroller, LED, kabel, breadboard, kayu 6-7 cm, papan, pipa, dan keran air.